Ya, Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4 mata kuliah struktur 2 akan menjelaskan dan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Nah, yang pertama berikut adalah nama-nama kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Bagus Gede Agung Widiat Mika, lalu ada Iputu Angga Setiawan, Ikadek Kris Atnya Ascaryanta, lalu ada Kadek Ari Rizky Primantara, ada Iputu Aditya Bramandita, ada Igusti Agung Ngurah Yuda Jaksa Wardana, ada Bagus Kames Suara Manuabe, ada Madi Dion Aryasa Putra, ada Komang Andika Dwi Palguna. Oke, jadi yang pertama itu adalah ada struktur bangunan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pertama ada struktur bangunan. Ada denah. Denah adalah tampak atas bangunan yang seolah-olah dipotong secara horizontal setinggi 1 meter dari ketinggian 0,00. Bangunan tersebut dan 00 dari bangunan tersebut. Bagian atas bangunan yang terpotong dihilangkan sehingga bagian lain lantainya yang terlihat. Selanjutnya ada rangka atap. Rangka atap atau roof adalah sistem struktur yang berfungsi untuk menopang atau menyangga penutup atap dengan elemen-elemen pokok yang terdiri dari kuda-kuda terus busuk atau kasau, rafter, dan reng atau roof button. Terus merupakan struktur rangka batang kuda sebagai penyangga utama rangka atap yang terdiri dan batang utama luar cord dan batang lam atau web dan yang berfungsi untuk menahan gaya aksial tarik dan tekan maupun momen lentur. Dan selanjutnya kuda-kuda merupakan penopang gaya yang menyalurkan gaya tekan, sedangkan balok dasar pada kuda-kuda yang berfungsi sebagai penahan dasar gaya tarik serta tiang tengah atau under yang mendukung balok bubungan atau molo yang menerima gaya tekanan. Cording merupakan sebagai penyangga kasau atau usuk dan terletak pada kuda penopang dibutuhkan jika jarak antara bantalan dan hubungan antara batang dan hubungan. Baik, selanjutnya ada struktur fondasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya struktur fondasi. Fondasi dalam suatu bangunan merupakan bagian paling bawah dan berhubungan langsung dengan tanah. Pada struktur bangunan, fondasi berfungsi untuk memikul beban bangunan yang ada di atasnya. Untuk menghasilkan bangunan yang kokoh, fondasi juga harus direncanakan dan dikerjakan dengan sangat hati-hati. Fondasi harus diperhitungkan sedemikian rupa baik dari segi dimensi maupun secara analitas mekanis. Yang pertama ada fondasi dangkal. Fondasi ini dilaksanakan pada tanah dengan kedalaman 3 meter atau sepertiga dari lebar alas fondasi. Dengan kata lain, fondasi ini diterapkan pada tanah yang keras atau stabil yang mendukung struktur bangunan yang tidak terlalu berat dan tinggi. Dengan kedalaman tanah keras kurang dari 3 meter, fondasi dangkal tidak disyaratkan untuk dilaksanakan pada jenis tanah yang kurang stabil atau memiliki kepadatan tanah yang buruk, seperti tanah bekas rawa atau gambut. Bila kondisi memaksa untuk dilaksanakan pada tanah yang kurang stabil, harus diadakan perbaikan tanah lebih dahulu dengan sistem memakai cerucuk atau tiang pancang yang ditanam di bawah fondasi. Nah, itu ada merupakan balok melintang di atas balok dinding atau bantalan, boarding, dan hubungan serta berfungsi sebagai penyangga reng. Ujung bawah tusuk diteruskan menonjol pada dinding rumah keluar.
bentuk lebar tirisan yang dikehendaki. Prank merupakan bilah yang melintang di atas usuk dan berfungsi sebagai tempat menempatkan posisi genteng, sedangkan ring balok diletakkan di bagian puncak dinding. Setelah itu ada lisplang irisan, terbuat dari papan tegak yang dipasang pada ujung usuk sebagai pengikat ujung usuk. Lisplang harus dilindungi terhadap air hujan dan terhadap panas matahari. Kerja cepat lapuk. Konstruksi rangkaian tetap pada sebuah bidang dan saling dihubungkan dengan sendi pada ujungnya, sehingga membentuk suatu bagian bangunan yang terdiri dari segitiga. Lapis atap merupakan lapisan kedap air, biasanya terbuat dari seng, plastik, dan plat semen berserat yang diletakkan di atas usuk. Sedangkan penutup atap merupakan lapisan kedap beratap resapan air hujan yang sering digunakan dari bahan hijau, rumbia, genteng, alat semen berserat, atau seng bergelombang. Pada konstruksi kuda-kuda, terutama yang berkonstruksi kayu, kemiringan dan bentuk atap sangat dipengaruhi prinsip konstruktif dan bentuk konstruksi atap kayu. Setelah itu dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya konstruksi dari struktur tangga. Bagian-bagian dari struktur tangga pertama yaitu fondasi tangga sebagai dasar tumpuan atau landasan agar tangga tidak mengalami penurunan atau pergeseran. Fondasi tangga bisa dari pasangan batu kayu, bom bertulang, atau kombinasi dari dua bahan dan pada di bawah pangkal tangga dibalok anak sebagai pengaku pelat lantai agar lantai tidak menahan beban pusat yang besar. Kedua, ada ibu tangga merupakan bagian dari tangga sebagai konstruksi pokok tangga. Nah, tangga berfungsi sebagai bertumbuhnya telapak kaki buat dengan jarak yang sama dengan selisih tinggi atau trap supaya kaki yang melangkah menjadi nyaman. Nah, untuk melangkah jadi anak tangga dapat menentukan selera pemilik atau arsiteknya. Selanjutnya, pagar tangga. Pagar tangga atau relief tangga adalah bagian dari struktur tangga sebagai pelindung yang diletakkan di samping tangga dan dipasang pada atau di atas tangga agar orang tidak bisa jatuh. Pagar tangga dapat dibuat dengan macam-macam variasi agar lebih artistik, dan pada lantai tingkat di sekitar lubang tangga harus dipasang juga pagar pengaman agar penghuni tidak jatuh. Pagar tangga merupakan batang yang dipasang panjang tangga untuk bertumbuhnya tangga agar orang turun naik tangga merasa lebih aman. Dengan tangga bertumbuh pada tiang-tiang tangga yang tertanam pada ujung tangga. Selanjutnya ada bordes. Bordes adalah plat datar di antara anak tangga sebagai tempat beristirahat sejenak. Bordes dipasang pada bagian sudut tempat peralihan arah tangga yang berbelok. Untuk rumah tinggal, lebar bordes antara 80 sampai 1 cm dan lebar bordesnya dibuat antara 120 sampai 200 cm. Untuk merencanakan tangga maka bisa digunakan rumus tangga sebagai berikut. Itu angkat ditambah 2 oktat sama dengan 5 mm sampai 5 mm. Toleransi 50 sampai 60 cm ini disesuaikan dengan panjang langkah orang dewasa dengan tinggi badan normal rata-rata 50 cm. Menurut riset bahwa pada saat mengangkat kaki dalam arah vertikal untuk tinggi angkatan kaki tersebut dibutuhkan tenaga 2 kali lipat dibandingkan kaki yang saat langkah dalam arah horizontal. Sebagai idealisasi, kita ambil contoh sebagai berikut. Sebuah bangunan bertingkat dengan tinggi lantai dan 50 meter, anak tangga tegak atau
dibulatkan dengan 19 buah, sehingga objeknya menjadi 350 dibagi 19 sama dengan 18,4 cm. Ukuran ini harus diteliti benar sampai ukuran dalam milimeter. Kita lihat berdasarkan pustaka. 1 outthread ditambah 2 outthread sama dengan 57 dikurang 60 cm. Lebar outthread dikurang 2 kali 18,4 sama dengan 20,2 A 23,2 cm. Dalam ini ukurannya boleh dibulatkan menjadi antara 20 dan 23. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Material yang digunakan struktur atau yang lebih dikenal dengan fondasi pada bangunan ini menggunakan material seperti baja atau besi, batu kali, semen, pasir blok, pasir halus, dan air. Material ini sudah sangat lumrah digunakan pada pembuatan fondasi pada umumnya. Seperti gambar berikut. Struktur atau yang lebih dikenal dengan kolom balok pada bangunan ini menggunakan material seperti baja atau besi, beton cor atau campuran dari semen, air, dan tanah. Material ini pun sangat banyak digunakan sebagai material utama pada pembuatan balok atau kolom, seperti gambar berikut. Struktur atau yang lebih dikenal dengan atap pada bangunan ini menggunakan kuda-kuda atau kayu dan material berupa kayu kornet dengan sambungan berupa baut ataupun paku. Penutup dari upper struktur pada bagian eksterior ini menggunakan material sirap agar sedikit menambah sisi estetika, sedangkan pada interior menggunakan material gypsum seperti gambar berikut. Baik, akan dijelaskan oleh tim saya. Saya akan menjelaskan penjelasan dari gambar layout. Di layout memiliki ukuran luas kurang lebih 720 meter persegi dengan panjang lahan 40 meter dan lebarnya 18 meter. Untuk kebutuhan ruang di lantai 1 terdapat pool deck, yang kedua kolam renang, lalu lahan hijau untuk vegetasi dan bali bengong. Di ruangan terdapat pantry, ruang makan, ruang keluarga, ruang tidur, gudang, kamar mandi. Selanjutnya, untuk di denah lantai 2, di saat naik melalui tangga di sebelah kiri terdapat area kamar mandi dan di sebelah kanannya juga terdapat kamar mandi untuk satu kamar, dan di sebelah kiri terdapat ruang keluarga. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan berikut adalah gambar potongan AA. Bisa dilihat di sini menggunakan atap sirap dan menggunakan pondasi batu kali. Baik, next. Nah, ini potongan BB atau potongan dari arah samping. Next. Nah, ini adalah denah pondasinya. Bisa dilihat pada gambar. Ini portal gridnya. Sama, masih portal grid. Ini adalah detail pondasinya.
material pondasi P1, P2, dan pondasi batu kalinya. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 4. Mohon maaf jika ada salah kata dan mohon maaf juga jika ada masih banyak kekurangan. Kami tutup dengan Pramo Santi, Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Suksma.